Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 mata kuliah Makro E akan menjelaskan tentang pasar barang dan pasar uang. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viola Zahra dan ada teman saya. Yang pertama Dansen Koneri, Imade Krisna, Yana Davino, Susanto, dan Putri. Next slide. Yang pertama, saya akan membahas tentang pasar barang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, permintaan dalam pasar barang itu merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Next. Nah, menentukan keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pada pasar barang atau keseimbangan pada sektor real menggambarkan kondisi perekonomian dipandang dari sisi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Sisi penawaran menggambarkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa pada suatu periode tertentu. Selain itu, sisi permintaannya itu menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi antara lain sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi, pasar barang itu dapat dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Next. Nah, keseimbangan dalam pasar barang itu digambarkan oleh kurva IS yang didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin atau memungkinkan pasar barang dalam keadaan yang seimbang. Nah, pergeseran kurva IS itu menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomous yang bisa dilihat pada next slide. Di sini ada kurva IS. Nah, jika investasi autonomous meningkat, kurva investasi itu akan bergeser ke kanan, yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS 0 ke IS 1. Begitupun sebaliknya, dengan investasi autonomous yang menurun, akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, di dalam keseimbangan pasar barang ini, variabel-variabel yang digunakan terbagi menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen itu merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Misalkan ada konsumsi, ada saving, bunga, pajak. Terus sedangkan variabel eksogen itu adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, misalnya kayak government atau pajak lump sum. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu kita mengetahui namanya ini menurunkan kurva dan grafik fungsi IS. Jadi di sini kita mengetahui rumusnya itu adalah I sama dengan I minus KI. Jadi keseimbangan pada pasar barang ditujukan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS. Jadi kurva IS ini adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Kurva IS ini adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang.
Next. Nah, selanjutnya ini saya ada kasih contoh. Pengeluaran konsumsi untuk perekonomian tersebut ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. Dan pengeluaran investasi sektor perusahaan ditunjukkan oleh persamaan I sama dengan 660 dikurang 200 I. Nah, perekonomian dikatakan seimbang apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Dengan demikian, keadaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I sama dengan 100 ditambah 0,75 Y ditambah 60 dikurang 200 Y dikurang 0,75 sama dengan 160 dikurang 200 I 0,25 Y sama dengan 160 dikurang 200 I Y sama dengan 640 min 800 I. Nah, persamaannya itu Y sama dengan 640 minus 800 I. Nah, ini merupakan persamaan kurva IS, yaitu kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kebijakan fiskal dan pergeseran kurva IS. Analisa pasar barang yang bersimbol IS, perekonomian sudah dalam campur tangan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah yang berlambang G, transfer, berlambang TR, dan pajak berlambang TX, sehingga dengan adanya kebijakan fiskal dapat menggeser kondisi keseimbangan dalam pasar barang atau kurva IS. Next. Posisi kurva IS akan berubah apabila terjadi perubahan pada sektor real. Perubahan sektor real dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas kebijakan pemerintah. Sifat kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi perekonomian digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif dan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif adalah berdampak pada penurunan pendapatan, sedangkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif adalah berdampak pada kenaikan pendapatan. Kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif akan menggeser kurva barang ke kiri bawah, sedangkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif akan menggeser kurva barang ke kanan atas. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap kurva IS apabila di sektor pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah yang terjadi sebesar G, mengakibatkan keseimbangan dalam pasar barang akan bergeser ke kanan atas dari I menjadi I plus G. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Teori permintaan uang. Sebelumnya, Keynes menyebut bahwa teori permintaan uang ini ialah teori permintaan uang klasik. Teori permintaan uang ini dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi yang klasik, yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang. Beberapa teori permintaan uang sebelum Keynes, seperti teori permintaan uang menurut Irving Fisher, dengan bukunya yang berjudul Transaction Demand Theory of the Demand for Money, memandang uang sebagai alat pertukaran. Next. Menurut Fisher, apabila terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli, maka pertukaran antara uang dengan barang atau jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pasti sama dengan nilai barang atau jasa yang ditukarkan. Secara matematis, dapat ditulis dengan sebagai berikut. MV sama dengan PT, di mana M sebagai jumlah uang yang beredar, V yaitu kecepatan perputaran uang, P-nya harga barang atau jasa, dan T-nya jumlah transaksi. Next. Pada teori permintaan uang, menurut Keynes, permintaan akan uang atau MD dalam analisis Keynes didasarkan atas 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Next. Motif transaksi. Motif transaksi itu permintaan uang untuk transaksi adalah menjembatani periode permintaan juga pengeluaran seseorang yang melakukan pengeluaran setiap hari. Sedangkan penerimaan tidak terjadi setiap harinya, atau bahwa peranan uang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan transaksi.
Motif ini bertujuan untuk memegang uang agar transaksi sangat tergantung dari jumlah pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. MT sama dengan FY, MT sama dengan KY, di mana MT tersebut yaitu jumlah uang yang digunakan untuk motif transaksi, K-nya sebagai bilangan konstanta, dan Y-nya sebagai pendapatan atau penghasilan. Next. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan datang. Ketidakpastian ini menimbulkan orang untuk memegang uang yang ditujukan untuk motif berjaga-jaga. Menurut Keynes, antisipasi terhadap pengeluaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan menyebutkan seseorang akan memegang uang lebih besar daripada untuk tujuan bertransaksi. Dalam motif ini, sama halnya dengan motif transaksi yang besarnya sangat tergantung pada penghasilan atau pendapatan seseorang. Dalam model matematikanya dapat ditujukan dalam bentuk MJ sama dengan FY, MJ sama dengan KY, di mana MJ-nya itu jumlah uang yang digunakan untuk motif berjaga-jaga, K-nya sebagai variabel konstanta, dan Y-nya sebagai penghasilan. Motif transaksi yang merupakan fungsi dari pendapatan bila dihubungkan dengan motif berjaga-jaga dapat diberikan simbol MI, sehingga MI tersebut merupakan jumlah uang yang beredar yang digunakan untuk motif transaksi juga berjaga-jaga. Secara sistematis dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, MT sama dengan FY. Yang kedua, MJ sama dengan FY. Maka MT ditambah MJ sama dengan MI. Atau KI, Y sama dengan KT, Y tambah KJ, Y. Next. Motif spekulasi. Motif spekulasi ini menjelaskan bahwa kaum ekonom Cambridge mengatakan permintaan uang tunai juga bergantung dari tingkat bunga dan harapan mengenai harga-harga di masa yang akan datang. Keynes yang mula-mula menyatakan secara eksplisit dalam model mengenai pengaruh tingkat bunga juga harapan mengenai harga yang akan datang terhadap permintaan akan uang tunai. Ada dua asumsi Keynes mengenai alasan seseorang memegang kekayaan. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga, atau dalam bentuk surat seperti saham dan obligasi. Pada umumnya, motif spekulatif ini dilakukan oleh seseorang untuk perdagangan saham, sehingga motif ini sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Di dalam permintaan akan uang untuk motif ini berbeda halnya dengan motif yang lain. Karena motif spekulasi ini bergantung dari tingkat bunga sehingga digunakan simbol M. Secara matematis dapat dijelaskan yaitu M2 sama dengan FI, M2 sama dengan M2 tambah K2I, di mana M2 sama dengan jumlah uang yang beredar, M0 sama dengan jumlah uang yang beredar pada tingkat bunga yang sama dengan 0. K sama dengan variabel konstanta, dan I sama dengan tingkat bunga. Next. Teori permintaan uang. Teori permintaan uang setelah Keynes atau post-Keynes, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Keynes yang dianggap tidak memuaskan, sehingga ada beberapa ekonom yang menyempurnakan teori permintaan uang. Baumol dalam teori inventory approach-nya menyempurnakan teori permintaan uang untuk tujuan transaksi. Teori permintaan uang menurut Baumol, yaitu Baumol menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga agar menyebabkan orang yang memegang uang tunai akan menderita kerugian atau yang disebut opportunity cost. Semakin tinggi tingkat bunga yang terjadi di masyarakat, maka semakin besar pola biaya yang ditanggung seseorang yang memegang uang tunai. Apabila seseorang memegang seluruh pendapatannya dalam bentuk tunai, maka dia tidak akan memperoleh penghasilan bunga. Sedangkan apabila dia memasukkan seluruh pendapatannya ke dalam bank, maka dia akan memperoleh pendapatan dari bunga. Next. Teori permintaan uang menurut Tobin.
Tobin menjelaskan mengenai motivasi seseorang memegang uang tunai untuk bertujuan spekulasi menggunakan pendekatan portofolio. Menurut Tobin, pada kenyataannya seseorang menghadapi ketidakpastian. Dalam memegang sebuah surat berharga, seseorang memiliki spektrum dari keuntungan tersebut yang diukur dengan suatu frekuensi distribusi atau FG. Seseorang yang memegang surat berharga mengharap akan memperoleh pendapatan atau E. E sama dengan J plus G, di mana I sama dengan tingkat bunga dan G sama dengan keuntungan modal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menentukan keseimbangan pasar uang. Dalam hal ini, pembahasan mengenai analisa keseimbangan pasar uang itu tidak dapat dilepaskan dengan mengenai permintaan akan uang atau MD dan penawaran akan uang atau MS. Pasar uang akan berada dalam keseimbangan apabila penawaran akan uang atau MS sama dengan permintaan akan uang atau MD. Di dalam analisa Keynes dijelaskan bahwa permintaan akan uang atau MD oleh masyarakat karena dipengaruhi oleh 3 tujuan motif. Yang pertama, ada motif transaksi. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Dan yang ketiga, ada motif spekulasi. Dari ketiga motif tersebut akan digambarkan model keseimbangan pasar uang atau analisa LM, sehingga akan terbentuk fungsi LM yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan atau equilibrium dalam pasar uang. Next. Dalam hal ini, kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang disebut kurva LM. Untuk menentukan fungsi LM, terlebih dahulu harus diasumsikan bahwa jumlah uang beredar dalam perekonomian diasumsikan sebagai variabel eksogen. Di sini ada persamaannya adalah MS sama dengan MD sama dengan M. Next. Berikutnya, ini merupakan cara menentukan keseimbangan pasar uang. Dalam hal ini, permintaan akan uang terdiri dari motif transaksi berjaga-jaga dan spekulasi dibuat model sebagai berikut. Next, sebelum PPT sebelumnya. Nah, yang pertama ada MT atau motif transaksi. Yang kedua ada MJ atau motif berjaga-jaga. Nah, dalam hal ini MT dan MJ itu tergantung dari pendapatan atau dalam matematis ditulis sebagai berikut. MT sama dengan F dalam kurung Y sama dengan MT sama dengan KTY. MJ sama dengan F dalam kurung Y sama dengan MJ sama dengan KJY. MT ditambah MJ sama dengan M1. Karena M1 sama dengan F dalam kurung Y, maka fungsi M1 sama dengan K1Y. Next. Slide berikut. Nah, jadi dalam hal ini MT sama dengan MJ sama dengan M atau KT Y ditambah KJY sama dengan K1Y. MS sama dengan MD sama dengan M. Di mana M sama dengan M1 ditambah M2, lalu M sama dengan K1Y ditambah M20 ditambah K2I, lalu K1Y sama dengan M dikurang M20 ditambah K2I. LMT-nya yaitu Y sama dengan M dikurang M20 sama dengan K2I dibagi K1. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurunkan kurva dan grafik fungsi LM. Nah, kurva LM ini adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Nah, kurva LM ini merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional atau Y yang pada berbagai tingkat bunga atau I. Nah, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan di dalam pasar uang mempunyai hubungan yang positif. Dengan demikian, lereng kurva atau slope
dalam kurva LM adalah positif. Next. Nah, di dalam kurva LM ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat bunga mengakibatkan bertambahnya pendapatan keseimbangan dalam pasar uang, di mana tingkat bunganya ini berubah dari I aksen naik menjadi I aksen menjadi I aksen. Nah, mengakibatkan berubahnya pendapatan dari Y1 menjadi Y2. Nah, keseimbangan di dalam pasar uang ini selain dijelaskan dalam melalui kurva LM, dapat pula dilihat dengan menggunakan grafik fungsi LM. Oke. Nah, di dalam grafik fungsi LM terdapat 4 kurva atau 4 kuadran. Kuadran 1 ini merupakan kurva LM. Nah, kuadran 2 merupakan kurva M2 atau morif spekulasi. Yang kuadran ketiga menggambarkan kurva jumlah uang beredar di mana terjadi suatu keseimbangan antara permintaan penawaran akan uang. Nah, dengan demikian kurva tersebut membentuk sudut 45 derajat. Yang kuadran keempat merupakan kurva M atau motif transaksi dan juga motif berjaga-jaga. Nah, pada tingkat bunga sebesar I aksen, besarnya pendapatan keseimbangan dalam pasar uang sebesar Y1. Nah, naiknya tingkat bunga dari I aksen menjadi I aksen 2 justru mengakibatkan turunnya jumlah uang yang beredar untuk tujuan spekulasi, yaitu menjadi M2 aksen dari M2 aksen menjadi M2 aksen dan menaikkan jumlah permintaan uang untuk tujuan motif transaksi dan berjaga-jaga dari M1 aksen menjadi M1 aksen. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Selamat malam.